Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pinkan Alivia Sekar Andini dari Biologi 1 semester 4, Fakultas Saintek jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Perkembangan Hewan yang diampu oleh Ibu Sukria. Mau tahu saya bahas apa? Ayo kita lihat. Pada video kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu fertilisasi. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan fertilisasi? Fertilisasi atau biasa juga disebut dengan pembuahan, konsepsi, dan fekundasi. Pasti teman-teman udah sering kan dengar kata dari pembuahan. Nah, kata lain dari si pembuahan ini adalah fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau yang biasa kita sebut dengan zigot atau peleburan dari nukleus. Pada sebagian besar organisme, jika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu, maka disitulah terjadinya pembuahan atau yang kita sebut dengan fertilisasi. Nah, penjelasan yang lebih ringkas tentang fertilisasi pada manusia di mana pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dengan ovum perempuan, maka disitulah terjadinya proses dari pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini terdiri dari beberapa jenis. Jenis fertilisasi yang pertama yaitu ada fertilisasi internal. Apa itu fertilisasi internal? Yaitu sperma didepositkan di dekat atau di dalam saluran reproduksi betina. Dan fertilisasi akan terjadi di dalam saluran tersebut. Memerlukan sistem reproduksi yang canggih, termasuk organ kopulasi yang mengirimkan sperma dan reseptakel atau penyangga untuk menyimpan dan penyangkutan menuju telur yang matang. Jenis kedua dari fertilisasi yaitu ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah telur dilepaskan oleh betina dan dibuahi oleh jantan di lingkungan sekitar. Karena fertilisasi eksternal membutuhkan suatu lingkungan di mana sebuah telur dapat berkembang tanpa kekeringan atau cekaman panas, maka fertilisasi jenis tersebut eksklusif terjadi di habitat yang lembab. Fertilisasi terjadi tanpa adanya kontak fisik yang sesungguhnya di antara kedua induk. Kita lanjut ke jenis fertilisasi yang terakhir. Kita mundur sedikit membahas mengenai fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan merupakan fusi dua macam gamet untuk membentuk sel tunggal atau yang biasa kita sebut dengan zigot yang melibatkan penggabungan sitoplasma dan penyatuan bahan nukleus atau materi genetik. Pada saat ini, telah dimungkinkan memproduksi embrio di luar saluran reproduksi yang dikenal sebagai fertilisasi in vitro. Pada fertilisasi in vitro ini, ada materi yang cukup menarik, yaitu apa? Bayi tabung. Nah, pasti teman-teman udah sering dengar banget kan mengenai bayi tabung. Bayi tabung pertama kali lahir di Inggris pada tahun 1978 dan hingga saat ini masih ada juga yang menggunakan bayi tabung untuk dapat terjadinya kehamilan. Nah, bayi tabung itu apa? Suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita. Tepatnya itu di dalam tabung. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses dari bayi tabung ini disebut dengan fertilisasi in vitro. Keberhasilan dari proses bayi tabung itu tergantung kepada usia. Di usia 30 tahun, tingkat peluang berhasil mencapai 44,5%. Di usia 30 hingga 38 tahun, peluangnya mencapai 28 hingga 30%. Dan usia 38 sampai 42 telah mencapai peluang 10 sampai 11%. Di usia 42 tahun, bisa dikatakan peluang untuk hamil walaupun menggunakan bayi tabung itu masih 0%. Gagalnya proses bayi tabung ini juga tidak hanya disebabkan oleh usia, tetapi ada juga faktor lain, yaitu embrio yang tidak bisa menempel di dinding rahim atau tidak terjadinya implantasi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena adanya kecacatan pada kromosom. Proses dari bayi tabung ini juga memiliki beberapa resiko.
Makanya, pasangan suami istri sebelum mengambil langkah untuk memilih jalur kehamilan dengan proses bayi tabung, sebaiknya lebih memikirkan resikonya. Resiko yang pertama yaitu saat proses pengambilan sel telur mungkin dapat terjadinya infeksi, pendarahan, atau menyebabkan gangguan pada usus atau organ lain. Ada pula resiko dari obat-obatan yang digunakan untuk menstimulasi ovarium, yaitu sindrom hiperstimulasi ovarium. Efek yang dirasakan itu beragam, mulai dari kembung, kram, atau nyeri ringan, penambahan berat badan, hingga rasa sakit yang tak tertahankan pada perut. Efek berat harus ditangani di rumah sakit, walaupun biasanya gejalanya bisa hilang. Makanya sebelum kita memilih jalur bayi tabung, ada baiknya kita memperhatikan dulu ya risikonya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai fertilisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.